Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in wa raziquhum wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin sallallahu alaihi wa ala alihi tayyibin wa azwajihi tahirati ummahatil mu'minin wa ashabihi al-qadatil ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, fa usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun bi taqwallahi azza wa jal fa innahu qad faza al-muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat, saudara dan saudari, serta adik-adik dan anak-anak jemaah salat subuh di Masjid Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu yang saya muliakan, yang saya hormati dan saya cintai. Alhamdulillah, subuh ini kita diberikan Allah kesempatan untuk menyambung kaji. Walaupun sebenarnya agak berat tadi karena pulang malam juga cukup terlambat, sekitar 1:30 mungkin, dan kebetulan keluarga juga kurang sehat, mungkin saya juga, tapi karena janji yang sudah terlangsung diikat, jadi saya tak pakai peribahasa jembatan biasa lapuk, janji biasa mungkir. Oleh sebab itu saya upayakan juga datang. Mudah-mudahan Allah SWT berkahi waktu yang sedikit ini, dan semoga Allah sehatkan yang, Allah sembuhkan yang sakit, Allah berikan rahmat dan ampunan kepada yang mendahului kita, dan Allah jaga yang sehat-sehat ini. Amin. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah menghabiskan waktunya untuk menyampaikan dakwah al-haq ini, yang telah mengorbankan segala yang bisa beliau korbankan, harta, tenaga, bahkan hampir jiwanya dalam menyampaikan risalah Allah tabaraka wa ta'ala. Ini menjadi penyemangat kita pula untuk senantiasa menyuarakan al-haq, tentu saja dengan bimbingan ilmu yang Allah turunkan dan Nabi dan wahyu dan sunnah yang Nabi ajarkan. Semoga Allah mudahkan kita memahami dan dikuatkan untuk mengamalkan dan menjalani. Kembali kita bersama Imam Abu Utsman As-Sabuni rahmatullahi alaihi wa ala jami' ulama Islam dalam kitabnya Aqidatu As-Salaf Ashabil Hadis, Aqidah As-Salafus Salih, para ahli hadis. Sudah sering kita sampaikan kenapa ini dibahas, karena kalau di zaman as-salaf itu mereka baca Al-Quran, baca hadis, langsung diimani. Hari ini, dan bukan hari ini, bahkan jauh sebelum ini, bahkan di masa penulis kitab ini dan sebelum zaman beliau lagi, mulai terjadi penyimpangan-penyimpangan pemahaman
akibat terpengaruh oleh cara-cara berpikir yang aslinya di luar Islam. Maka para ulama pun mau tidak mau harus menjelaskan supaya tidak tercampur antara hak dengan batin. Maka perlu lagi ilmu ini yang disebut dengan ilmu akidah. Yang sebenarnya ini adalah ilmu alat juga. Ilmu alat untuk memahami Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Dan yang sering kita sebut, bila alat banyak dikeluarkan, tanda. Kalau sudah banyak alat dikeluarkan, tanda banyak yang harus diperbaiki. Ya, lahir ilmu qawaidul lughah, ilmu nahwu dan saraf karena rusaknya bahasa Arab. Lahir pula ilmu al-balaghah karena rusaknya ilmu sastra Arab. Lahu fiqhul lughah. Kamus, orang Arab dulu pakai kamus. Enggak ya? Kenapa enggak pakai kamus? Karena mereka sendiri kamus. Ya, mereka sendiri kamus. Justru para penulis kamus itu mengumpulkan dari mulut-mulut orang Arab itu sendiri. Tapi hari ini kita dah pakai kamus pun kacau juga bahasan. Dah pakai kamus pun kacau juga pemahaman. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat perlu banyak alat ini untuk meluruskan yang sudah bengkok, memperbaiki yang rusak, dan memagar yang masih bagus-bagus supaya jangan melewati batas-batas itu. Karena kaum muslimin dan muslimat apalagi di zaman kita ini tidak sedikit klaim kebenaran sendiri tanpa dalil dan bukti. Hanya sekedar fitnah atau sekedar klaim kullun yadda'i waslan bi Laila wa Laila la tuqirru lahu bidzak. Itu sekedar mengklaim bahwa as-salaf dengan khalaf itu sama-sama rusaknya. Kalau kita enggak, as-salaf dengan khalaf beda. As-salaf itu salih, al-khalaf yang ikut salaf salih dia. Tapi al-khalaf yang tidak bersambung ke as-salaf, dia jadi rusak. Maka oleh sebab itu kita kembali mempelajari kitab ini supaya jelas bagi kita bahwa sesungguhnya as-salaf itu tidak seperti yang diklaim oleh sebagian yang mengatakan manhajnya dalam akidah adalah ta'wil atau tafwidh. Ya, sekarang kita dibilang sebagai mengklaim dusta bahwasanya para as-salaf itu menerima ayat-ayat sifat secara zahir. Ya. Karena mereka mengatakan bahwa as-salaf itu manhajnya ta'wil atau tafwidh. Apa makna ta'wil? Masih lupa. Bila aja masih lupa saya ingatkan lagi ya. Ya, ta'wil maknanya makna yang hakiki. Ya, makna yang hakiki kan dalam suatu kalimat ada makna hakikinya, ada makna majazi. Makna yang hakiki dicabut, dimasukkan makna majazi. Karena tidak mau dibilang yang asli yang bukan asli ya. Makna hakiki itu makna aslinya, muta'assil. Dan kalimat lalu diganti dengan makna yang tidak asli. Atau makna hakiki diganti dengan makna majazi. Dan itu tentu saja akibat salah dalam analogi. Ya, ketika antum mengatakan begini, saya melihat singa khutbah di Masjid Ubay. Ya jelaslah bukan singa yang khutbah. Tetapi adalah singa, bukan singa yang di hutan itu, tapi singa yang di kota, yang di podium. Namanya singa podium. Ini majaz untuk sesuatu yang bisa dianalogikan. Lalu ketika analogi itu dibawa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala jadi keliru. Sebab apa? Sebab kita tidak punya bukti untuk menyamakan. Jelas tak? Maka lahirlah majas-majas yang keliru. Akhirnya apa? Ditakwilkanlah sifat yang asli itu, makna yang hakiki itu menjadi makna majazi tanpa ada wajah syabahnya.
tanpa ada wajah syabahnya. Dan ini menurut hukum lughah, hukum balaghah fasid, batil, tidak benar, karena menisbatkan atau karena menganalogikan dua hal yang berbeda. Yang satu bisa dilihat, yang satu tak bisa dilihat di dunia ini. Jelas? Ini namanya menganalogikan yang konkret, yang abstrak kepada yang konkret, yang tidak nampak kepada yang nampak. Ini adalah jelas bercanggah dengan hukum bahasa itu sendiri. Tapi subhanallah, hilang patut dek kah? Hilang patut dek? Nah, lupa tuh John. Hilang patut dek K7. Nah, jadi sebenarnya patutnya kias seperti ini, majas seperti ini batil. Tidak benar. Karena tidak bisa dianalogikan. Tapi karena ketujuh, karena setuju dengan itu, tetap dipakai. Jelas? Menurut hukum usul fikih pun seperti itu. Mengkiaskan sesuatu yang berbeda kepada yang tidak sama dengannya, juga kias ma'al fariq. Wahuwa fasidul i'tibar. Fasid al-i'tibar. Ma'asyal kiram dirahmati Allah. Oleh itu, maka mempelajari aqidah as-salaf ashabil hadis ini, supaya klaim itu tidak lagi supaya kita dianggap berdusta lagi. Ini kita buktikan bahwasanya as-salaf tidak seperti yang didakwa oleh sebagian khalaf hari ini. Padahal dulu mereka mengatakan kalau yang khalaf yang dulu di masa-masa awal lahirnya generasi khalaf itu, mereka mengakui bahwa antara salaf dengan khalaf bercanggah dan berbeda. Sampai-sampai mereka membuat suatu statement, satu pernyataan, as-salafu aslam wal khalafu a'lam wa ahkam. Kamu pernah dengar beliau kan? Iya, kita belajar ilmu kalam dulu. Nah, itu as-salafu aslam wal khalafu a'lam wa ahkam. Salaf itu lebih selamat katanya, tetapi khalaf lebih berilmu dan lebih bijak. Masya Allah ya. Ini lagi statement yang saling bertentangan. Macam mana mereka lebih selamat kalau lebih ilmunya kurang? Biasanya yang lebih selamat itu yang berilmu lebih. Yang kurang selamat tentu saja yang kurang ilmu. Berarti sama aja dengan menuduh salaf itu ilmunya sedikit, dan khalaf itu ilmunya lebih banyak dan lebih bijak. Macam mana pula lebih bijak? Bijak itu apa makna? Isabatul haq. Itu menepati kebenaran. Dengan apa ya? Dengan ilmu. Nah, kalau tidak tepat benar, macam mana tidak selamat? Jadi yang benar sebenarnya adalah as-salafu al-alam wa ahkam wa aslam. Salaf itu adalah lebih berilmu, lebih bijak, dan lebih selamat. Ini yang pas. Nah, ketika ini mulai disadari oleh kalangan mutaakhirin hari ini, akhirnya mereka mulai membawa salaf berkawan. Nah, mulai membawa salaf berkawan. Oh iya, salaf tuh kita tidak boleh terputus, harus bersanad kepada mereka. Akhirnya diklaimlah secara dusta dengan mengatakan yang benar itu dusta, bahwasanya as-salaf itu manhajnya satu tafwid, yaitu mencabut makna, kosong dari makna sama sekali, atau mengganti makna yang hakiki dengan makna yang majazi yang mereka sebut dengan ta'wil. Lalu dicari beberapa sampel yang tidak mengena dengan apa yang dimaksudkan. Yang namanya syubhat itu pasti ada dalihnya. Ya, dari Al-Quran, dari hadis. Ya, kadang-kadang dalilnya sahih tapi istidlalnya batil. Kadang-kadang dalilnya tidak sahih, istidlalnya juga batil. Maka disinilah akhirnya perlu lagi kita menghidupkan kajian-kajian ulama as-salaf dalam masalah akidah ini. Kalau tidak, sebenarnya kita Al-Quran hadis cukup bagi kita. Ketika Allah bilang Ar-Rahmanu 'ala istawa, selesai. Ya kan? Tapi datang orang meragu-ragukan, antum terbuka pula siaran radio nanti. Oh iya ya, ternyata salah kita. Bahaya kita mengakui Allah istiwa, bersemayam di aras. Ini akidah sesat. Kau buah. Nah, ini masalahnya, kau buah Wahabi gitu. Dikira buatan Wahabi.
Yang agak jujur dikit ini warisan Ibnu Taimiyah katanya. Ibnu Taimiyah ini agak jujur sedikit ini, agak jujur sedikit. Cuma lucunya kadang-kadang sebagian bilang Ibnu Taimiyah itu Wahabi katanya. Ibnu Taimiyah abad ke-7, Wahabi lahir abad ke-12. Jadi begitulah kaum muslimin. Fitnah itu memang selalu mengada-ngada. Nah, oleh sebab itu kita ambil ulama yang wafat 400. Nah, 400 berapa kemana wafatnya? 432 Hijriah, abad ke-5. Mana dulu dari abad ke-7? Mana lebih dulu, abad ke-5 apa abad ke-7? Tergantung hitungnya, usah kalau di atas hitung. Kalau eselon ya dari atas dulu ya. Iya. Atau dari bawah? Atas dulu, eselon 4, 3. Mana tinggi, 3 atau dari 4? Iya, nanti kalau antum jadi payah nanti. Abang sudah eselon berapa katanya? Udah eselon 2 Pak katanya. Ayah nanti kita angkat jadi eselon 4 ya katanya. Jadi eselon 4. Mana tinggi 4 apa 2? Eselon 2 ya. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, lebih dulu abad ke-5 dari abad ke-7. Akan ada lagi nanti ulama-ulama di abad pertama sendiri. Sekarang kan klaim Masya Allah tabarakallah sebagian besar ulama itu adalah berpahaman khalaf, Asy'ariyah atau Maturidiyah. Sebagian besar ulama, subhanallah, mereka lupa bahwa sebagian besar ulama itu salaf. Karena yang paling banyak ulama kan di masa sahabat, kemudian masa tabi'in. Sah? Mana lebih banyak ulama di masa itu atau masa kita? Di masa itu. Dan mereka jauh sebelum lahirnya pemahaman-pemahaman khalaf yang belakang itu. Jadi oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kadang-kadang ya begitulah. Ahlul ahwa itu mudah untuk mengklaim dan tidak jujur dalam bukti dan fakta. Allahumma musta'an. Baiklah kaum muslimin dan muslimat. Sekarang sampai pada alinea ke-19 halaman 150 dalam terbitan ini. Syekh Badr Al-Badr qala rahimahullahu taala istiwa'ullahi ala arsyih. Yaitu istiwanya Allah di atas arasy-Nya. Ya, kalau kembali kepada klaim tadi, istawa ini kalau tidak ditakwilkan maknanya dengan istilah atau tidak ada maknanya sama sekali. Ya maknanya kita tak paham, sahabat tak paham, kita tak paham. Yang penting istiwa sajalah. Tidak boleh dimaknai dengan makna yang sudah dipahami dalam bahasa Arab. Ini makna tafwid. Serahkan aja ilmu sama Allah, sama dengan kita baca alif lam mim dengan ar-Rahman 'alal arsy istawa. Tidak ada arti yang kita pahami. Padahal as-salaf tidak mengartikan seperti itu. Ya, yang al-huruful muqatta'ah kan seperti Abdullah bin Abbas, seperti yang disebutkan oleh Imam At-Tabari rahimahullah dalam tafsirnya, bahwasanya tafsir itu kan terbagi berapa kemarin? Masih lupa, alhamdulillah. Ya, masih ingat saya lagi ya, masih lupa. Tafsir terbagi 4 menurut Abdullah bin Abbas, yaitu habrul ummah, ahli tafsirnya umat ini. Pertama adalah tafsirun ya'lamuhu kullu ahad. Tafsir yang langsung dipahami oleh siapapun yang membaca Al-Qur'anul Karim. Langsung paham. Ya, tidak perlu keahlian bahasa Arab. Asal pandai bahasa Arab, tidak perlu ahli mendalami bahasa kaidah-kaidah apa namanya fiqhul lughah dan sebagainya, enggak. Dari makna zahir langsung paham. Jelas? Yang kedua adalah tafsirun ta'lamuhul arabu bilughatiha. Tafsir yang orang Arab paham dengan bahasanya. Seperti yang saya contohkan beberapa kali mungkin, yaitu ketika ayat alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalau orang kita membacakan maknanya, kalian dilalaikan oleh bermegah-megahan, saling mencari banyak harta dan anak termasuk istri. Iya. Kan itu bermegah-megahan, banyak anak, banyak harta, banyak bini. Kaum muslimin dan muslimat. Sini tidak banyak nampaknya, jadi tidak semangat. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah.
Sampai kalian masuk kubur, kan itu artinya. Kalau orang Arab tidak masuk kubur artinya sama mereka. Sampai kalian ziarah kubur. Karena antara dua makna berbeda. Antara dua makna berbeda menurut bahasa Arab. Kalau menurut bahasa kita tidak. Bahasa kita kan sampai selesai mati, selesai. Dan itu makna ini betul juga. Cuman ada makna yang lebih dalam yang hanya dipahami oleh orang Arab. Apa itu? Seketika seorang badui membaca ayat ini, baru pertama kali dia dengar, lalu dia berkomentar, wallahi la tub'atsunna, demi Allah kalian pasti akan dibangkitkan kembali. Dari mana? Karena kuburan bukan peristirahatan terakhir, tetapi adalah kunjungan pertama. Jelas? Kalau diartikan bahasa Indonesia, enggak, sampai mati selesai perlombaan. Seolah-olah mati itu tempat peristirahatan terakhir. Maka wajarlah banyak ustadz, banyak pemuka, banyak tokoh ketika melepas jenazah mengatakan kita akan mengantarkan bapak kita ini, orang tua kita ini, saudara kita ini ke tempat peristirahatan terakhir, karena terjemahnya tadi. Jelas? Dalam bahasa Arab berbeza. Dalam bahasa artinya ini tempat ziarah. Maka ziarah bahasa Arab berkunjung. Kalau berkunjung lama, sementara, nanti pasti akan dibangkitkan. Jelas, Pak? Ini namanya tafsir yang hanya dipahami oleh orang Arab bilughatiha, dengan bahasa. Atau ketika imam salah membaca ayat, imam salah baca ayat, was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah, yaitu pencuri laki-laki, pencuri perempuan, maka potong tangan keduanya sebagai balasan atas pekerjaannya dan peringatan bagi yang lain juga. Terus apa ujungnya? Apa ujungnya? Kita tidak hafiz. Oke lah. Kalau sempat dibaca oleh imam kita tadi, wallahu ghafurur rahim. Ada yang kalau kita tidak hafiz, walaupun paham bahasa Arab, kira-kira ada yang tidak yang mengatakan itu salah? Saya ulang lagi. Ketika dibaca tadi, pencuri laki-laki, pencuri perempuan, potong tangan keduanya, jazaan bima kasaba, balasan atas apa yang mereka kerjakan. Wa nakalam minallah, sebagai peringatan dari Allah, lalu ujungnya wallahu ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Bagi kita yang tidak paham bahasa Arab, dengan bahasa yang mendalam, oke-oke saja. Kecuali tuan-tuan hafiz. Kalau hafiz lain lagi. Nah, ini belum hafiz. Buktinya juga ada seorang badui salat di belakang imam, salah membaca ayat wallahu ghafurur rahim, tidak matching kata. Maka dia bilang subhanallah. Ya, kalau dia hafiz kan dia bilang langsung tunjukkan wallahu alimun hakim, tapi dia enggak hafiz, maka dia bilang subhanallah. Masa potong tangan ujungnya ampunan. Kan enggak masuk tuh? Ampunan yang potong tangan masuk? Enggak. Makanya Allah SWT sebutkan wallahu alimun hakim. Allah Maha berilmu dan Maha bijaksana. Ini yang sesuai. Jadi kenapa dia hukum potong? Dia berilmu. Kenapa itu? Dia hikmah. Sebab kalau tidak dipotong, makanya banyak tangan orang yang dipotong oleh pencuri. Karena tangan pencuri tidak dipotong. Paling dendanya dipotong. Tidak paham, alhamdulillah. Paling-paling dendanya yang dipotong. Akhirnya pencuri semakin banyak. Banyak tidak paham nampaknya. Yalah, tidak apa-apa. Kita aja lah paham ya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Tapi ketika tangan pencuri dipotong, tuan-tuan kalau ketika akan tengok tangan dan potong sekali tangan kanan, besok nak curi lagi tuh. Terpikir, ini aja satu tinggal dah payah makan kan? Ya kan? Melamar pun sudah pikir-pikir orang nerima pinangan kita. Iya tak? Iya tak? Nah, tangan dah kurang satu. Minimal, kadang-kadang potong karena kerja, tapi orang dah mulai curiga. Makanya buktinya jemaah haji selalu bertanya, Ustaz, kok banyak yang potong di sana, banyak yang dipotong, tangannya mencuri kan? Bukan, dia bilang, itu adalah cacat sejak lahir, karena potongnya di sini kan, potongnya di sini. Kalau yang dipotong itu dalam hukum syar'i hadir di sini. Kalau muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka badui tadi paham.
Paham dia? Tidak matching antara awal ayat dengan ujung ayat. Walaupun dia bukan hafiz. Ini jenis tafsir yang kedua. Ila ta'lamuhul Arab bilughatiha, dengan bahasa mereka khas. Sama dengan kita juga kalau ada bahasa-bahasa istilahnya bahasa-bahasa adabiatnya, bahasa sastranya, sebagian kita tidak paham kan, kecuali makna zahir. Tidak, mereka paham. Nah, yang ketiga adalah tafsirun la ya'lamuhu illal ulama. Tafsir yang tidak diketahui kecuali oleh para ulama. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ini kekhususan yang Allah berikan pada ulama. Nah, seperti dari suatu hadis, mungkin sebagian ulama bisa mengistinbat 2-3 hukum. Tapi yang Allah berikan kelebihan ketajaman analisa, bisa menghasilkan 70 hukum. Jelas? Saya dari hadis ini, mungkin saya bisa menyebutkan 2-3 hukum. Misalnya hadis, ya Aba Umar ma fa'alan nughair. Tapi Imam Asy-Syafi'i rahimahullah sanggup mengistinbat dari hadis pendek ini, ya Aba Umar ma fa'alan nughair, 70 masalah fikih. Berarti mana yang lebih fakih? Saya atau Imam Syafi'i? Ragu untuk menebaknya. Nah. Awak cuma 2-3 hukum yang bisa kita istinbat dari situ. Nah, ini namanya tafsirun la ya'lamuhu illal ulama. Tafsir yang hanya diketahui oleh para ulama. Pernah terjadi kasus zaman Umar bin Khattab jadi khalifah. Ya, Umar ketika itu ada seorang wanita hamil 6 bulan melahirkan. Dia baru nikah 6 bulan melahirkan istrinya. Kalau antum suami curiga enggak? Dah terlanjur sayang Ustaz. Terlanjur sayang. Karena rata-rata kita mulai bertanya-tanya. Karena kehamilan pada umumnya, ada yang lupa nampaknya di masanya. Ya maklumlah, bapak-bapak ini tidak pernah hamil. Kan rata-rata kehamilan 9 bulan. Makanya yang laki-laki ini datang ke Umar. Istri saya melahirkan dalam 6 bulan pasca menikah. Curiga dia. Patutlah. Iya kan? Kan patut kan? Aneh ini. Bukan sesar. Sesar beza lah. Ini normal. Kelahiran normal. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Umar hampir saja memutuskan atau mengkasuskan wanita ini. Karena di luar hal yang lumrah. Lalu datang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Allah berikan dia di sini fikih. Bukan berarti dia lebih alim dari Umar, tidak. Tapi dalam masalah ini dia lebih tajam. Bisa kan? Sebagaimana Nabi Daud dulu dengan Nabi Sulaiman. Nabi Daud menghukum begini, Nabi Sulaiman begini. Lalu Allah sahkan hukum Nabi Sulaiman. Itu biasa. Bukan berarti Ali lebih afdal. Karena masalah ini, sebagaimana juga sebagian ulama mungkin saja muridnya dan beberapa masalah lebih tajam dari gurunya. Itu biasa. Bukan berarti dia kadang-kadang lebih hebat dari gurunya, tidak. Makanya kaum muslimin dan muslimat, kadang kita hari kan berperan juga kan. Ketika kita misalnya mengatakan yang sahih dalam masalah ini, oh antum lebih hebat Imam Nawawi ya? Tidak. Bukan. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Atau lebih hebat Imam Syafi'i? Tidak. Tapi dalam masalah ini bisa saja analisa Imam Ahmad lebih tajam dari analisa Imam Asy-Syafi'i. Walaupun pada umumnya secara fikih Imam Syafi'i lebih tajam dari Imam Ahmad. Cuman Ahmad lebih alim dengan sunnah. Sehingga dia lebih kuat dalilnya kadang-kadang dibanding dengan analogi. Artinya bukan kita mengatakan kita lebih hebat, tidak. Jangan kadang-kadang jangan baperan dalam ngaji, enggak. Iya, kadang-kadang wafir masa Ustaz Asman lebih hebat pula daripada Imam. Sebab itu tak boleh. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi Ali mengatakan, dia berkesimpulan dari beberapa ayat. Ini kehamilan syar'i. Benar. Dari mana dia dapat? Kan ayat mengatakan wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimma radha'ah. Seorang
atau ibu-ibu yang beranak menyusui anaknya berapa lama? 2 tahun sempurna. 2 tahun berapa bulan? 24. Nah, di ayat lain Allah mengatakan wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Hamilnya dan menyusunya sempurna 30 bulan, bukan bulan 30 tahun lagi. Allah yahdik. Ya 30 bulan lah, enggak juga 30 hari. Kantum tinggal jawab aja lah. 30 bulan syarat. Hamil dan menyusunya anak itu 30 bulan. Nah, ayat tadi bilang nyusu 24, sekarang tinggal hamil. Berapa hamil? 24 kurang 30, 30 kurang 24, 6 bulan. Berarti Al-Quran mensahkan kehamilan 6 bulan. Pas subhanallah, makanya Umar radhiyallahu bersyukur sekali pada Allah. Alhamdulillah, untung kamu ada Ali. Dan insya Allah tidak ada kaum yang rugi, orang yang tersesat jalan selama engkau ada bersama mereka. Allahu Akbar. Jadi memang mengapresiasi kelebihan kawan itu hanya bisa diberikan oleh orang-orang yang memang patut diapresiasi. Sebab kita hari ini kadang lebih sering, kalau sempat kita nak menghukum salah, tiba-tiba ada kawan yang meluruskan, kamu besok jangan sini lagi ya, mengganggu saya aja. Itu kita. Karena apa? Kita tidak punya kelebihan sehingga takut dilebihi oleh, padahal tidak. Ali lahir dari bimbingan siapa? Ya Umar ininya, Amirul Mukmininnya. Maka hebatnya Ali karena hebatnya insya Allah Umar. Sebab dengan pemerintahannya orang-orang hebat itu nampak. Jangan gara-gara ada yang lebih hebat dari kita seperti Fir'aun kan. Takut ada orang yang lebih hebat dari dia sehingga dibunuh seluruh anak yang lahir yang laki karena takut dia. Padahal kalau dia terima, Masya Allah, berarti rakyat saya ada yang hebat, lebih hebat dari saya, berarti saya hebat dalam memerintah. Kan itu seharusnya. Cuman memang orang hebatlah yang bisa dengan besar hati. Makanya tuan-tuan pandai-pandailah mengapresiasi. Kalau ada murid yang lebih hebat dari kita, jangan cemburu, jangan hasad. Ada teman yang lebih hebat kita, jangan cemburu, jangan hasad. Alhamdulillah, anak murid saya ternyata Allah berikan hebat berarti. Tapi jangan ujub ya. Alhamdulillah ya Allah, engkau berikan saya keahlian dalam mendidik anak ini. Syukur jadi yang timbul. Nah, Umar juga seperti itu. Balik lagi ke yang tadi. Mohon maaf ya, saya juga muter-muter sedikit. Ya biar enggak ngantuk. So kalau udah masuk ke buku kita ngantuk. Jangan tuan-tuan, kami aja ngantuk. Ya, kami aja kalau udah belajar tauhid nih ngantuk. Karena rata-rata ustadznya enggak suka muter-muter gitu. Ya, ustadznya lurus. Biasanya ngantuk jalan lurus atau jalan belok-belok. Serius ini. Sopir ngantuk di jalan lurus atau jalan belok? Lurus. Makanya terpaksa agak belok-belok dikit ya. Mohon dimaklumi saja. Ya karena tuan-tuan pengantuk. Apalagi subuh-subuh begini. Iya. Dan kalau tuan-tuan ngantuk, saya lebih duluan ngantuk nanti. Mohon maaf ya, mohon maaf. Jelas? Ini tafsir yang ketiga. Nah, yang keempat adalah tafsirun la ya'lamuhu illallah. Tafsir yang tidak diketahui kecuali oleh Allah. Nah, Ibnu Abbas menyebutkan contohnya adalah al-huruful muqatta'ah. Huruf-huruf yang dipotong-potong itu. Yang di awal-awal surat. Alif lam mim, alif lam ra, alif lam mim sad, kaf ha ya ain sad, qaf sad, dan seterusnya. Jelas? Ini yang tidak dipahami kecuali oleh Allah. Nah, lalu datang kita belakangan mengatakan ayat-ayat sifat tak tahu maknanya kecuali Allah. Berarti lebih hebat dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Dia tak menyebut ini tafsir la ya'lamuhu illallah. Jelas? Karena Allah menurunkan Al-Quran bilisanin arabiyyin mubin. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Kemudian ditegaskan oleh Imam At-Tabari rahimahullah, wa aktsarut tafsir
minal jinsainil awwali wathani. Kebanyakan tafsir itu adalah dari jenis yang pertama dan jenis yang kedua. Kebanyakan tafsir Al-Quran itu adalah jenis pertama dan jenis kedua. Tafsir yang langsung dipahami oleh siapapun dan tafsir yang diketahui oleh orang Arab dengan keahlian bahasanya. Keahlian bahasa di sini bukan maknanya sarjana bahasa, tidak. Berapa banyak sarjana bahasa, qawaidul lughah, tapi pas bercakap bahasanya juga keliru. Dan betapa banyak orang-orang Arab tak tahu dia kaidah nahwu sharaf, tapi bahasanya lurus. Jadi bukan ahli bahasa, tidak. Sama dengan orang yang pakai mobil yang mulus, mobil yang tak rusak, tak ada alat keluar dah. Tapi yang rusak mobilnya, alat keluar semuanya. Mana yang cepat jalannya? Ustaz, mana yang cepat sampai? Saya ulang lagi. Antum beli mobil baru model 2023. Lihat dulu nah. Model 2020 ya. Tidak pernah keluar alatnya. Saya Masya Allah lengkap dengan alat. Ada dongkrak, ada pembuka ban, ada alat untuk tables. Semuanya ada. Untuk cas aki pun ada. Kira-kira mana lebih duluan sampai, antum atau mobil saya? Mana yang mulus jalannya? Antum. Karena antum bahasanya sempurna, tidak rusak. Saya bahasanya rusak walaupun banyak alatnya, lambat sampai. Baru sampai Bangkinang bocor ban. Ya, sampai dia habis baterai, suak baterai. Sampai pula di pangkalan tidak bisa starter. Mana yang dulu sampai? Yang baru tadi. Jadi oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, mereka tak perlu ilmu balaghah, tak perlu. Karena mereka sendiri yang balaghah, sudah sampai balaghahnya. Mereka tak perlu lagi qawaidul lughah. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, jangan diukur nanti orang Arab yang asli berbahasa Arab dengan ilmu nahwu dan saraf. Ilmu nahwu saraf itu hanya alat. Apa gunanya alat? Seperti sebagian dulu guru-guru kami, kalau dengar orang Arab bercakap, banyak salah i'rab tadi itu katanya. Terus kenapa Buya tidak betulkan? Tidak pandai saya nyebutkan katanya. Sama aja. Alat banyak tapi tidak bisa perbaiki. Kalau itu buka toko alat aja lah, toko alat. Jadi yang intinya kaum muslimin dan muslimat, tafsir itu ayat-ayat sifat tidak masuk tafsir yang tidak diketahui kecuali oleh Allah. Jelas? Maknanya diketahui oleh kita, cuman hakikatnya tentu kita nggak tahu. Karena apa? Berkaitan dengan sifat Allah yang tak tertangkap oleh panca indera kita. Jelas? Maka kaifiatnya kita nggak tahu. Maknanya tahu. Tafsirnya tahu, tafsirnya tahu. Hakikat dan kaifiatnya yang kita tidak tahu. Wallahu musta'an. Jadi segera udah mulai terang nih jalan. Kalau sudah mulai terang berhenti kita sampai di sini dulu. Rehat kita dulu. Baik, waktu tinggal sedikit nih. Baik, biar bilang ada ansuran kerja, kita baca. Cuman kalau udah mulai masuk ke jalan nanti tanggung gitu. Tanggung. Ya. Kalau sudah mulai digas, tanggung gitu. Nah gimana? Gas sedikit, enggak gas full. Baik. Bismillah. Istiwa Allah ala arsyih. Allah istiwa di atas arasy-Nya. Wa ya'taqidu ahlul hadis. Ahlul hadis, tonton harus ingat lagi, ahlul hadis bukan pakar hadis. Jelas? Tapi yang mengamalkan hadis, memakai hadis. Dalam akidahnya pakai hadis, di dalam ibadahnya pakai hadis, dalam muamalahnya pakai hadis, dalam akhlak dan adabnya pakai hadis. Bahkan dalam berbudaya pun dia juga pakai hadis. Ini yang dimaksud dengan ahlul hadis. Definisinya Imam Ahmad rahimahullah. Karena beliau adalah imamu ahlil hadis. Imamu ahli sunnah bila munazi'. Tidak ada ikhtilafnya. Ahlus sunnah dan bahkan ahlul ahwa pun mengakui bahwa Ahmad bin Hanbal adalah imam ahli sunnah.
Sehingga Imam Ahmad pun ditarik-tarik orang juga. Ayolah ke bagian khalaf aja kita ya. Dianggap Imam Ahmad juga ahli takwil dan tafwid. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Wa ya'taqidu ahlul hadis wa yashhaduna anna Allah subhanahu wa ta'ala fawqa sab'i samawat. Dan ahli hadis yang memakai hadis menyaksikan atau bersaksi anna Allah, kenapa bahasanya bersaksi bukan berkata? Berkata itu tak diumumkannya, tapi bersaksi di depan yang harus dipertanggungjawabkan. Makanya saksi biasa disumpah apa enggak? Kecuali saksi nikah. Paling-paling disuruh istighfar oleh Pak KUA. Mana tahu nanti kemudian ikut baca syahadat lagi. Ya, memang harus dimaklumi tuan-tuan kenapa Pak KUA sekarang walaupun sebenarnya secara fikih tidak ada aturannya itu. Yaitu istighfar, tobat kan? Kemarin disuruh tobat Ustaz Karim? Iya kan? Disuruh istighfar juga kan? Masya Allah. Kemudian disuruh lagi baca syahadat gitu ya, asyhadu an la, dibimbing. Saya memahami bahwasanya KUA ingin lepas tanggung jawab. Apa sebab? Karena tidak sedikit hari ini umat yang tidak salat. Sah? Dan tidak sedikit pula umat hari ini yang melakukan dosa-dosa yang mungkin menyerempet ke syirik. Maka diulangnya syahadat waktu itu kan? Diulangnya syahadat itu. Jadi dosa didebat nanti ya. Ya, karena prosedurnya sudah seperti itu nampaknya, maka kita cari akan alasannya. Kenapa itu dilakukan? Dan secara umum bersyahadat kapanpun dibolehkan. Istighfar kapanpun dibolehkan. Apalagi dalam hajat-hajat besar seperti ini. Barangkali itu alasan yang membuat para penghulu itu lakukan itu. Wallahu ta'ala alam. Sampai ustaz pun disuruh juga syahadat lagi ya. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat. Jadi yashhadun, bersaksi. Karena ini harus disyahadatkan, harus dibuktikan, harus diikrarkan bahwasanya mereka beriman, mereka bersaksi Allah Subhanahu wa taala fawqa sab'i samawat. Allah di atas langit ketujuh. Di atas 7 lapis langit, di atas langit ketujuh. Dan ini dalilnya nanti banyak. Ya, kata Ibnul Qayyim tak kurang dari 2000 dalil. Ya, baik secara nas maupun secara mafhum daripada Al-Qur'an dan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan ya, dalam ucapan sehari-hari pun kita selalu menyebutnya di atas. Orang-orang yang tak mengakui Allah di atas pun bila nunjuknya juga ke atas. Nengadahnya ke Allah juga ke atas. Cuman entahlah, Allah musta'an ya. Ya, kadang-kadang ya Allah kan ke atas juga. Tidak ada yang muter-muter kemana ya Allah, tidak ada. Itu bukti fitrah itu masih oke sebenarnya. Cuman akal yang sudah mulai nah, itu yang bilang rusak saya. Saya bilang terkontaminasi. Biar canggih bahasa dikit. Terkontaminasi. Ya kalau bilang rusak nanti parah tuh Ustaz. Dia bilang terkontaminasi. Fawqa sab'i samawat ala arsyih, di atas arasy-Nya. Kama nataqa bihi kitabuhu, sebagaimana Al-Qur'an sendiri yang mengatakan. Nataqa, berucap. Seperti yang diucapkan oleh Al-Qur'an sendiri. Al-Qur'an dari siapa? Dari Allah. Berarti yang mengucapkan siapa? Ya Allah sendiri yang mengatakan tentang dirinya. Tentang dirinya. Dan bukan dalam satu ayat. Andainya makna yang dimaksud itu bukan istawa, kenapa Allah tidak dalam sebagian ayat menafsirkan dengan makna yang istaula? Misalnya di surat ini, di As-Sajdah, misalnya Ar-Rahman al-Istawa dalam surat Taha misalnya, di surat lain nanti dengan istaula. Jelas? Atau dengan makna yang lain? Tidak. Semuanya makna istawa, thumma istawa, astawa, dan sebagainya. Berarti makna itu yang dimaksud. Fi kitabi fi qouli azza wa jal fi surati Yunus, dalam surat Yunus, inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyam thumma istawa 'alal 'arsy.
Sesungguhnya Rabbmu lah. Ya, dalam surat Yunus tadi ayat berapa? Ayat 3 ya. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda. Sesungguhnya Rabbmu ya yang telah menciptakan langit dan bumi. Langit kan banyak ya. Dan bumi. Fi sittati ayyam. Dalam 6 hari. Thumma istawa 'alal arsy. Kemudian istiwa di atas arsy. Masih kata kalimat arsy. Kemudian dikuatkan. Yudabbirul amra ma min syafi'in illa min ba'di iznih. Dialah yang mengatur segala urusan dan tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali setelah izinnya. Surat Yunus ayat 3. Wa qawlihi fi suratir Ra'd, dan firman-Nya dalam surat Ar-Ra'd ayat 2. Allahul ladzi kharafa as-samawati bighairi amadin tarawnaha. Allah lah yang telah mengangkat langit tanpa tiang yang kalian lihat. Ya, kalian lihat langit tanpa tiang. Nah, siapa yang angkat? Allah. Butuh kepada yang di bawahnya? Enggak. Maka kaedah setiap yang di atas membutuhkan yang di bawahnya, kaedah juga batil dalam sebagian masalah. Makanya kaedah itu, mohon maaf kaum muslimin dan muslimat, dengan segala hormat kita dengan para ulama, kaedah baik usul fikih, kaedah nahwu, kaedah saraf, kaedah balaghah, abadi, bayan, ma'ani dan sebagainya, itu kaedah pada ghalibnya. Maka ada, jangan lupa, kaedah ini walaupun diambil dari dalil Al-Quran dan Sunnah, itu benar, adalah intisari dari dalil-dalil yang sahih, bahkan juga dalil yang tidak sahih sebagiannya. Sebagian dalil yang tidak sahih diambil dari kumpulan intisari dari berbagai dalil. Lalu lahir sebuah kaedah. Tapi jangan lupa bahwa dalil tetap di atas kaedah. Jelas? Saya ulang lagi. Nahu saraf punya kawaid enggak? Kawaid. Dan maklum bagi yang belajar kawaidul lughatil arabiyyah bahwa tidak semua kaedah itu bahwa tidak semua bahasa tunduk pada satu kaedah. Atau dengan bahasa lain, tidak seluruh kaedah berlaku dalam seluruh bahasa Arab. Karena setiap kaedah ada istisnanya, ada pengecualian. Bila kaedah ini bertentangan dengan bahasa Arabnya asli, bahasa Arab, kita salahkan bahasa atau kita kecualikan dari kaedah? Atau salahkan kaedah? Enggak, kaedah tidak salah. Karena umumnya memang seperti itu. Dan bahasa Arab orang asli Arabnya juga tidak salah. Sebab kaedah diambil dari bahasa Arab yang asli. Makanya setiap kaedah ada istisnanya. Jelas? Kaedah-kaedah baik ilmu filsafat sendiri sekalipun, bahwa dalam ilmu filsafat misal setiap yang mengalir selalu menuju ke bawah. Dan ini tidak salah. Tidak salah kan? Seluruh yang mengalir. Mengalirnya kemana? Ke bawah. Tapi zaman berkembang. Maka antum lihat nanti air ada yang mengalir ke atas. Terus antum salahkan. Antum salahkan air tuh. Ini tidak mungkin air nih, pasti antum nih. Apa sebab? Sebab mengalirnya ke atas. Keliru antum. Berarti air antum berarti air ini bukan benda cair. Gara-gara kaedah. Akhirnya air disalahkan. Sehingga air yang jelas mengalir dianggap bukan benda cair. Apa sebab? Bertentangan dengan kaedah. Jelas? Nah, makanya itu yang maksud kita.
Kaedah itu betul intisari dari banyak dalil. Dari Al-Quran, dari hadis. Misalnya kaedah usul fikih ini, al-aslu fil amri lil wujub. Ini hukum asalnya. Tapi kan di ujung dibuatkan pengecualian para ulama. Illa ma dallat dalilu ala khilafihi. Kecuali ada dalil yang menyalahinya. Makanya seluruh kaedah pasti ada istisnanya. Dari mana istisnanya? Dari sesuatu yang lebih tinggi dari kaedah itu sendiri. Kalau kaedah bahasa Arab, maka bahasa Arab lebih tinggi dari saya ulang lagi. Kaedah bahasa Arab diambil dari mana? Dari bahasa Arab. Nah, bila ada orang Arab, misalnya Bani Taim, menyalahi kaedah yang sudah disebutkan oleh ulama nahwu, mana yang salah? Mana yang salah? Kaedah yang salah atau orang Taim ini yang salah? Tidak ada yang salah. Kaedah ini mengakomodir sebagian besar. Dan ini pengecualian. Jadi kaedah tidak salah, ini juga tidak salah. Cuman bila bertentangan dengan kaedah, kita terima atau tidak? Ulang balik. Makanya ini kan berat kajinya memang. Tonton mau juga ini. Tadi kita sebutkan bahwasanya setiap benda cair bila mengalir menuju tempat yang paling rendah daripadanya, betul? Ini hukum asalnya. Seiring dengan teknologi, sekarang air mendaki atau air mancur, iya tak? Nah, apakah gara-gara bertentangan dengan kaedah akal tadi, kaedah logis tadi, logisnya benda cair mengalir ke tempat yang rendah? Apakah gara-gara kaedah tadi antum melihat air mengalir ke atas, antum mengatakan ini bukan air, ini bukan benda cair? Enggak. Jelas? Jadi kaedah enggak salah, ini pengecualian. Nah, terapkan nanti dalam keakidah. Semua yang di atas biasanya membutuhkan yang di bawah. Ini kaedah, tidak salah. Ini di atas tiang ini, tanpa tiang ini dia jatuh, betul? Sahih. Betul apa enggak? Ini gelas di atas meja, ditarik meja dia jatuh, betul? Dasman di atas kursi, ditarik kursi dia terjungkal, dia butuh kursi. Ini kaedah betul. Saya tidak salahkan kaedah itu. Setiap yang di atas membutuhkan yang di bawah, menempati, kan itu ya. Tapi apakah bila bertemu sesuatu yang di atas ternyata tak butuh yang di bawah, kita salahkan kaedah? Tidak. Tapi lalu kita tolak yang itu? Juga tidak. Karena setiap kaedah ada pengecualian. Ini tuntun, kalau sudah paham kaedah ini nanti tahu kebatilan orang yang melazimkan setiap yang di atas butuh pada yang di bawah. Sehingga menolak Allah di atas arasy, karena segala yang di atas membutuhkan yang di bawah. Tunggu dulu kawan. Kita sudah katakan ke antum tadi, setiap kaedah ada istisnanya. Kalau antum ambil kaedah akal yang logis, bahwasanya setiap yang di atas membutuhkan yang di bawah, saya terima. Saya terima ini secara akal. Karena fakta menunjukkan itu. Tapi tidak sedikit pula pengecualian. Sesuatu di sesuatu tidak mesti membutuhkan sesuatu itu. Karena anak buktikan, antum punya akal kan? Buya. Saya nak tahu, mazhab Ustaz akal di mana? Di kepala, di otak, atau di dada, atau di dengkul? Ada yang lebih parah lagi, mazhab Yunani kuno. Tahu antum? Enggak ya? Enggak patut juga saya sampaikan di sini. Pas belajar filsafat nanti saya sampaikan. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, mazhab Yunani kuno lain lagi. Nah, besok yang mau belajar filsafat saya tunjukkan. Tapi saya bukan ahli filsafat ya. Tapi saya pernah belajar.
Dan saya tahu cara berpikirnya sedikit. Tapi bukan ahli filsafat. Sebagaimana ilmu kalam saya paham. Tapi saya bukan ahli kalam. Sebagaimana banyak orang paham hadis tapi bukan ahli hadis. Mungkin pakar. Jelas? Ini beda tuh. Yang tahu dengan yang ahlinya. Sebagaimana Imam Syafi'i paham dia cara berpikir ahli kalam. Maka bermunazarah mereka dengan mereka, beliau menang. Sebab apa? Ilmu orang tuh dia kuasai dan ilmu dia tak dikuasai orang tuh. Orang tuh tak kuasai sunnah, dia kuasai cara berpikir. Yang namanya filsafat itu mudah sekali cara berpikir kok. Buktinya yang bapak filsafat tuh tak pernah sekolah dia. Itu kan tak pernah kuliah dia. Bapak filsafat dunia siapa? Oh, Aristoteles. Iya tak? Pernah sekolah? Pernah kuliah? S berapa? S Rolin, kacang padi. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Tidak pernah. Asal ia berpikir, akal kan ada. Jadi dari hal-hal yang dilihat, didengar, dirakit menjadi sebuah pemikiran. Dia lihat seluruh benda cair, seluruhnya mengalir ke arah yang lebih rendah. Ini kaidah betul secara akal. Tapi setiap kaidah ada pengecualian. Maka kita lihat lagi contoh yang paling dekat dengan kita. Kita ada enggak ilmu? Ada. Di mana ilmu itu? Kok bingung? Kalau Imam Al-Ghazali bilang al-ilmu ma fis sudur la ma fis sutur. Ilmu itu yang ada di sini, bukan yang tertulis. Dulu beliau tidak begitu kagum dengan para penghafal hadis. Sampai dalam suatu perjalanan, ya sebagaimana kita hari ini yang tidak tahu nilai hafal, ya, tidak tahu dia nilai hafal, dia tidak paham. Sampai nuntut seperti dia Imam Al-Ghazali. Sampai di perjalanan, dalam perjalanan orang dulu kan di padang Sahara. Nah, ketika dia perjalanan datang angin kencang, terbang seluruh kertas-kertas bukunya. Baru dia sadar lupa semuanya. Allah dia bilang al-ilmu ma fis sudur la ma fis sutur. Ilmu itu yang ada di sini yang dihafalkan, bukan yang dituliskan. Artinya kalau bisa dihafalkan. Masyaallah kiram, sekarang antum punya ilmu, betul? Ilmu itu di mana? Atau di mana-mana aja gitu ya. Orang pasti nunjuk kayaknya ke sini. Kalau kita kurang ilmu pasti begini kata orang tuh. Nah, ya kan? Ilmunya sedikit adanya. Atau di sini. Taib, ada menempati? Ada menempati? Tidak ada. Tidak ada tempatnya. Antum silakan periksa nanti. Atau kalau ada yang mau jadi mendonasikan dirinya kalau mati, periksa Ustaz di mana? Di mana tempat penyimpanan ilmu saya dulu? Tidak ada. Ruh kita yang ada dalam diri kita. Dia ada apa tidak? Ada. Buktinya ada malaikat tukang cabutnya kembali. Ada kan? Iya kan? Ruhnya orang beriman dicabut dengan halus sekali, walaupun sakit juga. Sakit. Nah, semoga Allah ringankan kita dalam sakaratul maut. Allah mahawwan alaina sakaratul maut. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati. Orang yang khabis, orang kafir, ruhnya dicabut sampai seperti dicabutnya kapas dari kapas yang basah, berserahkan dia. Ada enggak ruh itu? Ada. Berbentuk apa tidak? Di mata kita tidak. Di mata malaikat ada enggak? Ada zatnya. Di mana tempatnya? Walaupun kita sepakat semuanya baik Arab maupun Ajam, ruh itu dikandung badan. Tapi setelah meninggal ada enggak tempatnya yang nyangkutnya di mana ruh tuh? Ayo. Di kulit kah? Di aliran darah kah? Di oksigen kah? Tidak ada. Tapi dia ada. Berarti tidak segala sesuatu di sesuatu mesti menempati sesuatu. Dengan ini kita paham bahwa kalau Allah istiwa di atas arsy, tidak mesti menempati arsy, sehingga hantu yang antum takuti itu hilang. Ini sama hantu takut juga, itu masalahnya, hantu pemikiran. Kalau dipercaya Allah di atas arsy, sama dengan mengartikan Allah
tempat. Ini kan hantu ini, tidak ada wujudnya, tapi menakutkan sekali. Iya tak? Kan ini yang bikin orang takut semuanya. Antum kalau mengatakan Allah di atas aras seperti Wahabi, bahasa sekarang. Kalau dulu ada Wahabi, nah. Seperti salaf dulu bahasa orang dulu. Orang dulu menyebutnya seperti salaf. Nah, sekarang salaf itulah ditegang-tegang kembali warga, ditarik-tarik lagi. Semoga dianggaplah salaf itu ahli ta'wil dan tafwid. Dicari random samplingnya, sampling secara acak sehingga kesimpulannya baca. Saya ulang lagi, karena biasa dengan multi stack random sampling. Paham enggak maknanya? Yang biasa meneliti, yaitu ambil sampel beracak bertingkat sehingga hasilnya baca acak setiap tingkat. Enggak paham? Ya, besoklah masuk kuliah saya tunjukkan. Jadi panjang lagi nanti kalau buat contoh di sini. Nah, tinggallah besoklah. Yang jelas kaum muslimin dan muslimat, setiap kaidah ada istisna, ada pengecualian. Baiklah, kalau makhluk di atas makhluk, memang butuh makhluk. Saya terima. Secara logika memang nyatanya seperti itu. Antum di atas sajadah memerlukan sajadah, kalau tidak kedinginan. Ya tak? Ya? Nah, dan seterusnya. Ini HP di atas tripod. Kalau tidak dia jatuh, tak bisa merekam. Betul. Ini kaidah tidak salah. Cuman apakah dipaksakan seluruhnya pakai kaidah ini? Tidak. Apakah yang keluar dari kaidah salah? Tidak. Sebab dalil lebih tinggi dari Saya ulang lagi. Antum bilang tadi kaidah diambil dari dalil, betul kan? Kaidah apapun diambil, kaidah bahasa Arab diambil dalilnya dari bahasa Arab. Tapi bila ada bahasa Arab yang asli itu gara-gara berbeda dengan kaidah lalu disalahkan? Enggak. Ada pengecualiannya. Ada apa ya? Pengecualiannya. Jelas? Boleh enggak? Hah? Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Misalnya dhamir itu kembali kalau masuk ke sini lama lagi nanti saya. Sebenarnya anak buktikan juga anak pandai nahu dikit kan, antum banyak bilang enggak usah ada pandai nahu kan. Ya, kalau lah pandai bahasa Arab itu apa boleh pandai nahu. Pandai nahu tak pandai bahasa Arab. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah semua. Mohon maaf ya. Saya tidak masuk juga ke contoh lagi. Nanti kalau masuk nanti panjang kaji. Intinya kalau kaidah akal atau kaidah diambil dari sampel kebanyakan. Lalu ada yang asli berbeda dengan itu. Kita tolak. Tidak mungkin. Makanya apalagi kalau kaidah akal bertolak belakang dengan dalil. Sangat naib sekali kita. Masa menolak Al-Quran dan hadis dipaksa menyesuaikan dengan kaidah. Pada kaidah sendiri ada istisna. Secara akal saja, secara fakta saja banyak pengecualian. Ya tak? Sudah kita sebutkan langit di atas. Di bawah langit ada berapa banyak benda? Lebih dari 100? Oh, lebih dari 1, mantap, selamat. Lebih dari 1, berarti banyak lebih dari. Berarti antum mazhabnya aqallul jama' itsnan. Minimal jamak itu 2. Kalau saya 3 akhi. Baik, ala kulli hal. Berarti antum mazhabnya bahasa Inggris. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah subhanahu. Triliunan benda di bawah langit. Tapi langit tak membutuhkannya. Langit tidak membutuhkannya. Bahkan kalau dihitung secara fisika, saya bukan ahli fisika. Ya, kalau ada ahli fisika tolong betulkan. Justru benda-benda itulah yang membutuhkan langit. Allah menyebut was-samaa'a binaa'a. Langit itu sebagai bangunan. Tanpa langit kita entah apa jadinya. Makanya Allah berikan langit yang kita butuhkan. Justru yang di bawah membutuhkan yang di atasnya. Jadi keliru. Setiap sesuatu di atas sesuatu membutuhkan yang di bawahnya. Ini keliru. Walaupun kaidah secara umum berlaku seperti itu.
Jelas? Tapi memaksakan seluruhnya harus sesuai kaidah adalah pemaksaan namanya. Pemaksaan kan tidak bagus. Makanya sering dipaksakan. Sehingga kadang-kadang untuk meluluskan kaidah ini mesti dengan intimidasi pihak penguasa. Dengan intimidasi pihak penguasa. Tidak dengan dalil, tapi dengan membuat fitnah-fitnah. Dengan buat gelar-gelar. Ya, seperti kepada Ahlus-Sunnah dikasih gelar Al-Mujassimah, ahli tajsim. Padahal kita katakan dengan terang, tidak, kami bukan ahli tajsim, kami bukan menjisimkan Allah. Antum yang salah paham, tidak ngaji sama kita. Coba ngaji, duduk dulu, insya Allah tahu bahwa kita tidak mentajsim. Oh, mesti enggak. Kita bilang enggak mesti, antum yang bilang mesti. Sama tadi, kalau sesuatu di atas sesuatu mesti membutuhkan ini di bawah. Tidak. Kami tidak membutuhkan itu. Antum aja yang salah paham. Antum yang salah paham. Kan sudah banyak contoh. Akal tumpunya di otak atau di hati atau di dengkul atau di titik-titik. Nah, ini rahasia ilmu filsafatnya. Kaum muslimin dan muslimat tak menempati. Tak menempati. Ruh tak menempati. Jadi banyak keedah-keedah yang kenyataan tidak sesuai dengan kaidah. Tidak mungkin kita merubah kenyataan demi menyesuaikan dengan kaidah. Tidak mungkin, walaupun dalil walaupun kaidah usul fikih, kaidah fikih berasal dari dalil-dalil yang disimpulkan oleh ulama. Taib, apakah dengan kaidah itu disimpulkan oleh ulama otomatis kaidah lebih tinggi daripada dalil? Juga tidak. Juga tidak. Maka tetap supremasi dalil lebih tinggi dari kaidah. Maka bila bertentangan kaidah dengan dalil dan tidak bisa dikompromikan tanpa dipaksakan, dipaksakan, paksa dalil dan mengikuti itu lain. Enggak, dalam bahasa Arab aja kita tidak bisa terima, apalagi dalam akidah. Dalam bahasa Arab aja, bila kaidah bahasa Arab bertentangan dengan bahasa Bani Taim misalnya, atau bahasa kaum akalunil baraghis, para ulama menyebutkan ini mustatsna minal kaidah dan bahasanya sahihun 100%, benar 100%, walaupun tidak sama dengan kaidah. Kaidah mengatakan bahwa dhamir kembali kepada yang sebelumnya. Ini tidak, dhamir kembali kepada yang setelahnya. Salah. Menurut kaidah salah, tapi menurut bahasa Arab tidak salah. Kaidah itu diambil dari bahasa Arab. Jelas? Jelas? Sudah jelas, kita berhenti sampai di sini. Tidak jadi kita lanjutkan. Ya. Jadi tuan-tuan harus tahu bahwa kaidah itu tidak kita salahkan. Tetapi kita juga punya yang lebih kuat dan tinggi dari kaidah, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah. Itu lebih tinggi dari kaidah akal itu. Walaupun kaidah akal itu tidak kita salahkan. Segala sesuatu di atas sesuatu membutuhkan yang di bawahnya. Betul. Betul itu. Ya. Tetapi sesuatu yang bisa antum melihat. Allah tak bisa, maka tak boleh dianalogikan. Karena ini nama qiyas ma'al fariq. Maka ini termasuk pengecualian dari kaidah akal tadi. Karena dalil tidak mendukungnya. Oleh sebab itu kaum muslimin, walaupun antum pakai dalil laisa kamitslihi syai'un, tak satu pun yang serupa, jelas tak serupa satu pun dengan, kenapa dikiaskan? Jelas kan? Laisa kamitslihi syai'un. Kalau memang tak ada satu pun yang serupa dengannya, kenapa dianalogikan? Kan analogi semua sesuatu di atas sesuatu membutuhkan sesuatu yang kan analogi semuanya. Maka menganalogikan Allah yang laisa kamitslihi syai'un kepada makhluknya adalah analogi yang disebut dengan qiyasun ma'al fariq, wa huwa fasidul i'tibar, tidak bisa dianggap enggak ada. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, disinilah antara simpang yang memisahkan antara as-salafu dengan al-khalaf. As-salaf mengikuti yang lebih tinggi dalil, sedangkan al-khalaf memaksakan yang lebih rendah, yaitu kaidah. Akhirnya apa? Yang memaksakan kaidah sempit cara berpikirnya,
Sehingga di antara sifat Allah itu hanya sebagian kecil yang diterimanya. Sedangkan al-khalaf karena mengikuti yang lebih tinggi, maka tinggi cara berpikirnya. Sehingga sifat Allah itu semua bisa diterimanya. Mana yang lebih hebat? Yang bisa menerima banyak atau yang menerima sedikit? Serius ini. Ya. Mana yang lebih hebat? Yang punya istri satu dari yang punya istri 4? Ngaku aja lah, serius. Yang bisa menerima istri 4 lebih hebat. Apalagi ke-4-4-nya damai, tentram. Daripada satu kelahi terus. Sudah milik cuma satu tapi kelahi terus. Ini ndak 4 damai semuanya. Masya Allah. Ini juga mudah-mudahan jadi inspirasi bagi ibu-ibu ini. Kalau tidak, pandai-pandailah memfungsikan diri seperti 4 istri bagi suami. Kalau suami misalnya ingin istri yang pandai cari duit, dimanapun disimpan dia dapat. Fungsikan diri seperti itu. Ya, kan ada istri yang pandai cari duit, di mana simpan dapat mau dia. Kalau suami misalnya jenisnya pecinta kuliner, belajarlah pandai masak. Bang, abang masak apa hari ini? Maka masak tumis godok ya katanya kan? Mana tuh dia tumis godok? Oh ya, saya nak coba. Dia susah berfantasi kan? Nggak, saya mau goreng pucuk ubi hari ini. Ya, atau goreng timun misalnya. Pandailah berfantasi. Kalau ternyata suami yang sukanya istri yang bila dia pulang selalu berada di sampingnya, fungsikan itu. Kalau semuanya sudah fungsi 4 istri, dia tak ingat lagi istri yang lain. Cuman masalahnya itu, fungsi satu istri aja kadang tidak terfungsikan oleh sebagian istri. Sama, suami sama Ustaz. Awak jangan bilang istri aja terus, kita juga sama. Buktinya tadi istri sakit ditinggal juga pergi ngaji. Kan saya yang salah. Iya. Berarti lebih sayang sama jemaah Ubay daripada kan itu tafsirnya nanti itu. Habisnya terpaksa sih minta maaf deh itu. Allah musta'an. Jadi kalau seandainya saya diperlakukan yang sama nanti, itu harus saya sadari diri saya, sebab sering ditinggal-tinggal. Karena terpengaruh bahasa orang tua-tua dulu, sayang istri ditinggal-tinggalkan. Ternyata salah pasang keedahnya. Salah pasang, maksudnya ditinggalkan dalam keadaan sehat, jangan dalam keadaan sakit. Jelas ya? Jelas? Jadi insya Allah kita sambung besok aja ya. Tapi ini luar biasa, antum bisa paham kaidah ini. Dan saya bisa mengulang kaji kembali. Luar biasa ini. Bahwa setiap kaidah ada istisnanya. Dan setiap kaidah ada pengecualian. Dan pengecualian itu bukan berarti kaidah salah, tidak. Dan bukan berarti pengecualian itu harus disesuaikan dengan kaidah. Karena kaidah itu diambil dari dalil, dan bila dalilnya berbeda tentu tidak sama. Jadi jangan antum analogikan dengan bakso, dengan miso dan sebagainya. Sebagainya itu analoginya untuk mengetahui rasa bakso masa dihabiskan seluruh semangkuk udah cukup katanya gitu. Ini kaidah keliru. Kalau baksonya satu kuali, yalah baksonya kan banyak. Makanya kaum muslimin dan muslimat dengan cara berpikir yang sehat seperti ini, maka lebih lapang ruang gerak kita. Sehingga sifat-sifat Allah tak ada yang terkarantina oleh kita. Karena semuanya bisa menyesuaikan dengan dalil. Bukan menyesuaikan dengan kaidah yang kita buat sendiri dan sempit itu. Maka kaidah laisa kamitslihi syai'un, kaidah yang luar biasa besarnya. Makanya dalam ketika beriman pada istiwa Allah, nanti kita contohkan dalam setiap kajian nanti insyaallah taala, laisa kamitsli istiwaihi istiwaun. Tak ada istiwa seperti istiwa Allah. Dah selesai masalahnya. Jangan bayang-bayang lagi juga seorang raja di atas singgasana. Tidak, bukan seperti itu. Karena laisa kamitsli istiwaihi istiwaun. Ketika kita mengatakan Allah bertangan, yadun hakiki, bukan rahmat saja. Rahmat ada banyak memang. Yadun, lalu kita masukkan ayat ini, laisa kamitsli yadihi yadun. Tidak satu pun tangan yang seperti tangannya. Selesai masalah. Lapang gaji adiknya. Kalau dia punya ainun, dan masalahnya dia yang bilang, bukan kita. Bukan kita. Antum Masya Allah nama yang tak ada dalam Al-Quran hadis antum terima. Masa nama yang ada dalam Al-Quran hadis tidak antum terima.
Memang lebih pandai kita beri nama Allah daripada Allah sendiri yang beri nama. Masyaallah kiram ya Allah. Bicara tentang qadam kaki, kalau kita katakan pasukan ayat laisa kamitsli qadamihi qadamun. Tentang ilmu laisa kamitsli ilmihi ilmun. Jelas? Zat laisa kamitsli dzatihi dzatun. Alhamdulillah. Makanya sebenarnya kaidah Al-Qur'an itu lebih lapang. Kita saja yang mempersempit-sempitnya. Jelas? Jadi mana yang hebat tadi? Yang menerima lebih banyak lebih hebat daripada yang menerima sedikit. Sekolah misalnya, sekolah ini menerima 1.000. Lalu sekolah yang lain menerima 10.000. Mana yang lebih hebat? Ya 10.000 lebih hebat. Yang jelas lebih sejahtera gurunya nanti itu. Kaum muslimin dan muslimat. Kalau pakai bayar. Kalau tidak pakai bayar justru lebih hebat. Bisa gratiskan 10.000, ini gratis hanya 1.000. Mana yang lebih banyak? Dari seluruh sisi yang banyak lebih hebat. Jadi ketika kita mengetahui sifat Allah lebih banyak dan kita beriman kepadanya, pasti lebih berpengaruh pada ketaatan kita. Dan ini terbukti bahwa as-salaf itu lebih cepat amalnya. Kalau al-khalaf itu lebih banyak ceritanya. Betul apa enggak? Ini kalau udah banyak cito sedikit kojo. Sedikit kojo seperti kata mendiang Gus Dur tadi, masih ingat kan? Iya, orang Jepang sedikit cerita banyak kerja. Orang China banyak cerita banyak kerja. Lumayan kan? Iya. Lalu ditanya, lalu Gus, orang Indonesia bagaimana? Oh, Indonesia lebih unik lagi katanya. Lain yang diceritakan, lain yang dikerjakan. Rapat, Masya Allah, rapat 3 hari. Ya, buat keputusan-keputusan, pas pelaksanaannya tidak ada yang dalam rapat itu keputusan. Ini banyak terjadi. Ya tak? Rapat yayasan, buat keputusan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Besok pas evaluasi di akhir tahun yang dijalankan tak satu pun hasil rapat. Lain yang dibicarakan, lain yang dikerjakan. Gimana mana evaluasi yang seperti ini? Disclaimer semua. Akhirnya dibuatlah penyesuaian. Sehingga ada aturan yang dibuat berlaku mundur tanggalnya. Allah musta'an. Mohon maaf ya. Ini ibarat meci air di dulang muka kita yang kena. Kita baru proses belajar. Mudah-mudahan ke depan kita tidak lagi seperti itu seperti kata Gus Dur tadi, yaitu lain yang bicarakan, lain yang dikerjakan. Mudah-mudahan nanti benar-benarlah yang kita bicarakan seperti ini, yang kita yakini seperti ini, yang kita kerjakan seperti ini. Wallahu musta'an wa alaihi tuklan. Barang siapa yang lebih ingin tahu perbedaan salaf dengan khalaf tentang amal dan ilmu, silakan baca kitab Fadlu Ilmi Salaf ala Ilmi Khalaf lil Imam Al-Alma'i Ibn Rajab Al-Hambali rahmatullahi ala jami'i ulama Islam. Maka sampai di situ waktu udah lewat sekali. Ya. Saya entah gimana nantinya. Ya, tuan-tuan pulangnya nyaman saya. Ya, terpaksa siapkan kiat-kiat untuk minta. Iya, insyaallah. Kiat-kiat minta maaf ini. Allah musta'an. Insyaallah aman ya. Tolong didoakan mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wasallam. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.